pengusaha yang banyak usahanya. Betul. Yang mahal itu kan kita kemampuan mendengar ya. Ini menarik nih. Oke. Sini ya, nih lihat nih ya. Oke. Sampai nih di dobrak kantor. Dobrak kantor. Siapa nih kira-kira ya? Ini luar biasa nih kantornya tuh. Oke, kita langsung masuk aja. Halo. Halo Pak, mau ketemu Dirga? Dirga siapa ya Pak? Dengan Mr. Catur ya? Mr. Catur ya namanya? Oh bukan Dirga ya? Bukan Pak. Oh, ya, namanya nama Dirga. perusahaan aja. Oh, nama perusahaan ya. Energi? Ini juga nama perusahaan juga Pak. Oh, banyak juga ya perusahaannya. Pak. Oh, luar biasa. Ini satu kantor perusahaannya banyak juga ya? Iya Pak, ada beberapa perusahaan. Nggak pusing dia? Kurang tahu Pak. Oh, Bosnya Pak. oh bosnya yang pusing ya? Oke, kita mau ke sana bisa? Bisa Pak, mau diantar ke ruangan Mr. Catur? Boleh. Kalau ada tamu biasanya kita Oh, kesini dulu, baru kita kalau lanjut ke lapor ke bos, kalau Oh, selesai baru kita naikkan Pak. kalau nggak selesai ngopinya cuma di sini aja berarti ya? Iya Pak. Luar biasa deh. Di sini apa nih? Bar, bukan ya? Ini pantry aja Pak. Oh, pantry aja. Di sini pantry aja. Pantry-nya aja enak tuh. Ada bangku bisa tiduran loh. Luar biasa ya. Mantap. Oke, kita langsung ke atas aja kali ya. Langsung ke atas aja. Oke, gas. Kita naik lift ya. Ya, siap. Silakan Pak. Oke, kita mau ketemu salah seorang pengusaha yang banyak usahanya. Ini patut dijadiin inspirasi juga ini. Mantap nih, Mr. Catur namanya. Kita ketemu orangnya di atas nanti. Langsung ke ruangan. Ya. Langsung ya. Siap, langsung Pak. Oh ini ya. Ini ruangan Pak. Oh, salah, bukan di sini. Di sini Pak. Oh, di sini. Pak. Oh, salah. Assalamualaikum. Ini dia nih, luar biasa. Mr. Catur, gimana sehat? Luar biasa. Inspirasi banget. Tadi kita dilihat udah di bawah ya. Pantry-nya aja. Kursinya gimana tadi? Di sini pantry aja. Pantry-nya aja enak tuh. Ada bangku bisa tiduran loh. Luar biasa ya. Bisa tidur. Itu adalah menunjukkan kesejahteraan di bawah aja. Kursinya aja cakep banget tuh. Mantap bener Kak. Oke. Nah, duduk dulu. Nanti dulu kita mau lihat-lihat dulu nih. Ini ada PS nih. Hobi PS apa gimana? Hobi ya? Hobi PS ya? Oh, waktu senggang main. Biar fresh lagi ya? Oke. Oh, boleh. Kebetulan saya nggak jago main bola. Pasti menang dia. Oh, ini apa nih? Ada gas, ada ini banyak banget nih. Ininya nih. Ya, dulu lagi sering-seringnya golf kalau dia gitu. bisa dapat juara lah ya. Terus ini dari klien-klien kasih pokoknya ya sebenarnya nggak ada yang istimewa sih di sini. Nggak ada yang istimewa ya? Ada penuh di rumah kita pindahin di sini. Istimewa lah ini. Keren ini. Oh, mantap nih. Baca buku juga Baca buku gitu, ya. gitu makanya bukunya banyak tuh. Wah, mantap. Buku-buku. Lihat. Buku ini deh. Buku paling ini. Apa? Buku paling disukain. Coba. Apa ya? Semua buku sih kita suka ya dari segi fiksi, dari yang Terelie ini bagus juga untuk fiksi, Oh gitu. untuk hidupnya. Nah kalau kita mau bijaksana, ini ada hadiah dari sahabat juga nih, Oh gitu. ya udah Ferry. Oh, mantap. Kalau buku-buku lainnya ya ada buku bisnis, Buku bisnis ya. dari Harold Tanjung, terus Oke. apa namanya tentang ini dari Sabtuari Manusia Tanpa Cicilan. Ini Oh, gitu. sekarang lagi ngedalamin fikih muamalah. Jadi ini belum saya baca sih, baru dapat kemarin dari Ustadz Dwi Condro, Fakultas Bahasa Syariah dan BMT. Pantes sukses ya. Sebagian buku kita baca, sebagian ada di rumah juga tetap kita baca. Nih, semua orang juga adalah Oke. penjual. Semua orang adalah Selling is penjual. everybody business. Mantap. Semua, nggak tanpa kecuali kita terus jualan. Kayak Bang Soleh, semua dijual. Oh iya. Kecuali harga diri. Ya betul Jangan, itu. betul. Jangan itu, nggak boleh tuh. Keren banget ya. Gitu. Ini ruangan meeting lagi dipakai semua ya. Ya alhamdulillah. Oh, jadi sibuk banget. Lagi banyak tim loh. Boleh nggak kita keliling dulu? Say hello Kemana? aja, say hello. Kemana? Halo gitu. Sini ke tempat meeting, ruang meeting. Ayo, kita ikut. Mau meeting di mana? Dobrak kita. Apa aja lah. Ya. Nah ini partner saya nih. Oh ini dia nih. Oh, Ini Pak. dia nih ya. Oh, mantap nih. Dia lagi Lagi main game dia, bukan kerja. Tuh, ini lagi disibuk-sibukin aja. Set. Luar biasa. Luar biasa. Ini di sini ruangannya gimana nih? Mantap juga ya. Ini bakal tutup Ini apa nih? bunker ini. Sertifikatnya juga banyak juga nih. Dia ternyata orang yang juara juga.
Top juga nih. Oh, salah sertifikat. Bukan ini ya. Bukan piala ya. Katanya ya. Kita belum bisa jualan, harus ada sertifikat Oh, itu. ada sertifikatnya. Oke. Ada apa lagi Bang? Gunting. Nah, itu. Renovasi ini. Oke, kita muter lagi. Mantap. Kemana lagi nih kita? Mana di lantai 3 ruang meeting. Lantai 3, boleh. Ada salah satu ruang meeting. Ini aja. Jadi di sini tuh tim WDN ya, Ya. namanya. Tim WDR. WDN, Wana Dirga Nusantara. Wana Dirga Nusantara ya. Ini berapa nih? Say halo. Ini dia nih. Masuk kamera. Halo, Pak. Coba kesini kita lihat sini. Wah, sibuk semua nih ya. Ini sibuk ngapain? Kok pada nunduk semua? Wah, mantep nih. Oke. Siap, aman. Yuk, langsung yuk. Semangat. Ya, di sini apa nih? Ruang meeting belum mulai, sebentar lagi. Oh, sebentar lagi kita mulai nih. Wah, mantep ruangan meetingnya ya. Ini khusus buat berapa orang nih? Berapa ya? 12 kali ya atau 15? 15 ya. Keren banget ya. Nah, ini filosofi nih. Ini apa? Burung. Burung nih filosofinya kalau kerja itu harus ada yang mantau doang, mantau. Ada yang kerja keras dia Oke. yang ngepakin, Oke. ada yang dia monitor. Oh, Nah, ini yang tengah ini dia memonitor. Jadi manajerial level, ini operator. Nah, itu owner mantau-mantau aja. Oh, emang bener itu. Itu artinya bener ya? Baru ngarang aja. Oh, dia ngarang ternyata bohong. Jadi nggak usah didengerin. Tapi keren ini. Ini ada filosofinya menurut Mr. Catur. Tadi, nah, Yoi. di sini apa lagi? TV buat meeting ya. Iya. Ada Belum ada cap Adrian laptop nih, Hah? harusnya disponsorin oleh Adrian Elektronik. Ada laptop ya. Jual dong. Ya boleh. Kasih diskon. Boleh lah, nanti kita kasih diskon lah. Ini juga filosofi. Filosofi apa ini? Kira-kira apa coba? Perang ini. Hah? Perang. Mau perang. Bener nggak? Iya. Salah. Lagi mikir juga sebenarnya. Abstrak juga sebenarnya nih gambarnya. Abstrak sebenarnya. Iya. Jadi semua berawal dari ketiadaan. Wah. Ya kan? Tapi kalau kita lihat, kita terus fokus, maka yang dari tiada menjadi ada. Itulah sebuah karya. Keren nggak sih? Keren banget Ya. itu. Asal juga. Oke, Mr. Catur. Siap. Tadi kan Boleh. kita udah dobrak ya kantornya, ada yang pada sibuk, ada yang lagi mau meeting gitu ya. Sekarang kita ngobrolnya di sini lah dagingnya untuk menginspirasi temen-temen yang pengen banget cepet kaya tuh Mr. Catur. Karena saya sendiri jujur aja ngelihatnya kayak gemes gitu. Iya. Kenapa tuh pada pengen cepet kaya? Gak tahu, makanya itu pengen banget tuh anak-anak muda sekarang kayaknya pengen banget cepet kaya, ngeliat orang yang kaya dikit di Iya sosmed. bener ya, karena Iya, sosmed tuh. Karena sosmed dilihat kaya dikit dia pengen buru-buru. Contoh apapun itu kayak macam saham, Bitcoin atau apa segala macam gitu ya. Menurut Mr. Catur buat temen-temen yang ada di sini yang nanti nonton, apa petuahnya untuk yang pengen? Petua kita minta petua. Masya Allah. Coba. Sebenarnya udah banyak kali ya yang nyampein, dan kadang kita mungkin nggak ngedenger aja. Betul. Yang mahal itu kan kita kemampuan mendengar ya, dan mau menyimak gitu. Sebenarnya banyak yang bilang misalnya kayak perjuangan itu kan proses, Yes. ya kan, dan berlian itu ditempa dengan proses yang berat. Itu udah banyak lah yang kita tahu ya. Banyak ya. Jadi kenapa kita masih harus pengen cepet-cepet? Apa sih yang dikejar gitu? Betul. Emang mau keburu mati? Betul. Atau enggak? Padahal kalau kita sedikit ke pemahaman kita di Islam, Bang Oleh, rezeki itu sudah sesuai dengan jatah usianya seorang hamba. Jadi kalau kita cepet-cepet nih ngambilin, ya bisa jadi usianya diperpendek. Bisa jadi. Cuman ada. Iya. Cuman kalau kita alirkan lagi, ya kan, niatnya kaya itu misalnya niat kaya jadi Abdurrahman bin Auf, niat kaya kayak Utsman bin Affan, nggak apa-apa. Karena dialirin lagi, maka usianya panjang jadi berkah. Tapi kalau kaya untuk diri sendiri, numpuk sendiri, ingat seseorang tidak akan dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala jika Allah belum sempurnakan rezekinya. Artinya kalau rezekinya udah sempurna, usianya udah habis, Bang Oleh. Oke, gitu ya. Gitu. Luar biasa. Kecuali disalurin lagi. Ya, makanya tuh kita tuh kesini, saya tuh kesini
bukan dari nggak lihat. Itu kemarin saya kebetulan lagi datang ke acara Masjid Asa ya. Ini beliau ini ternyata kemarin itu bilang mengumrohkan 50 orang dengan gampangnya dan dengan entengnya. Itu langsung di hati saya itu langsung langsung terinspirasi gitu kan. Ini orang 50 orang diumrohin dalam jangka waktu 1 hari, bulanan atau mingguan tuh Bang? Apa satu semalam kayak gitu? Luar biasa nih, amal solehnya luar biasa, banyak banget nih dari beliau nih, enteng tangan beliau nih. Gimana coba? 50 orang. Iya, alhamdulillah ya Zamin Fadil Robi. Jadi sebenarnya kan tadi konsepnya ya, kita dititipin, ya kita alirin biar kita gak cepet mati kan gitu ya. Kita banyak. Nah, sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang langsung. Ini udah kebiasaan Bang Oleh. Jadi kalau orang-orang mungkin banyak belum tahu, saya ini udah alhamdulillah dari dulu, dari sejak tahun 2010 atau 11 lah ya. Setelah saya pertama kali umroh, saya pernah cerita juga nih di Facebook sama di channel WhatsApp saya BTW Mr. Catur. Oh iya, sekalian infoin. Boleh di-follow deh. Itu kita ceritain pengalaman waktu pertama kali umroh kok, wah rasanya tuh luar biasa. Magnificent lah, luar biasa. Nah di situ kita berjanji pengen banget deh ya Allah, jadi kita wasilah untuk berangkatin orang-orang biar ngerasain hal yang sama gitu, ngerasain keajaiban-keajaiban yang sama, ngerasain momen yang luar biasa. Nah dari situ kita berangkatin tuh 1 orang, 2 orang, terus setahun saya 5 orang, naik setahun 10 orang. Alhamdulillah terus sama Allah juga dikasih, ternyata dengan kita ngeberangkatin nggak jadi miskin, malah rezeki itu tambah gitu. Inspirasi banget itu. Akhirnya ya kita minta doa ya semakin banyak semakin bagus lagi. Tahun lalu 2024 lah ya, tahun ini alhamdulillah kita berangkatin total hampir 123 lah orang. Masya Allah, untuk 123 orang Zamin Fadil Robi untuk tahun 2024 itu enteng banget tangannya itu 5 hektar. Kalau hitung-hitungan saya sorry. Saya ngitung ya, 1 orang 50 juta. Kalau kali 100 aja udah berapa itu kan? Udah ada berapa miliar itu? Lumayan kan? Bayangin itu untuk berbagi aja begitu, apalagi income-nya. Ya, itu luar biasa, itu panutan banget ini. Ya alhamdulillah. Inspirasi kan buat kalian kan? Mantap kan? Iya, jadi yang kan sering ditanya misalnya kok gampang gitu kayak gitu. Ya karena kita cinta dengan harta kita. Cinta dengan harta kita, maka kita mau bawa sampai mati. Gitu. Wah, keren banget. Jadi yang dari ini jangan ditabung di bank, habis. Jangan tabung bank ya. Atau ditabung di invest yang lain. Bisa jadi habis, tapi kita banyakin invest di akhirat. Oh, itu, nah, itu. Berbisnis dengan Allah. Gitu caranya. Ya ini juga ikhtiar lah Bang Oleh ya. Kita juga masih terus minta doa biar yang dia lakuin ini dipercaya terus lah ibaratnya. Sama yang punya. Siap. Itu kita udah tahu ya, maksudnya aliran buangannya itu adalah tidak bermewah-mewah ya. Jadi sederhana ya. Alhamdulillah. Sederhana ya, tapi cukup gitu. Terus udah gitu berbaginya banyak. Nah, yang saya mau tanya nih, emang segitu besarkah atau segitu banyakkah usaha dari Mr. Catur ini gitu? Bisa disepil nggak Bang? Apa aja Bang, atau berapa gitu Bang? Iya. Atau ada kerjasama atau bagaimana, atau ada pendanaan atau apapun itu Bang? Ya jadi kalau sekarang per sekarang ini memang saya fokuskan di sisa itu 7 perusahaan ya. 7 perusahaan. Dari sebelum-sebelumnya, nah saya ada yang keluar atau pilih lah yang fokus. Nah dari situ kita ada beberapa bidang. Ada bidang energi, ada bidang teknologi, terus ada F&B, terus yang kita lagi bangun lewat Segeling ini konsultan sebetulnya. Nah, kenapa kita bangun konsultan? Kita tuh ngerasa kasihan, banyak cerita teman-teman didampingin, disuruh bayar mahal. Saya pernah dikasih lihat tuh Bang Oleh, WhatsApp-nya kalau mau di coach nanti begini bayar 100 sekian juta atau 220 juta. Terus dapatnya ini. Nah, sedangkan dia sendiri belum pernah punya bisnis yang sustain. Akhirnya orang-orang UMKM itu atau ini ke pancing bayar 100-200 juta tapi nggak ada hasil. Nah itu saya tuh kasihan. Maksudnya bukan kasihan ya, maksudnya bisa nggak sih gue kontribusi gitu dengan pengalaman panjang usaha dan seluk beluknya, terus kita punya ilmu, ya udah coba kita bantu.
Nah di 2024 ini kita pertama kali ngejalanin, belum kita declare sebenarnya, cuman alhamdulillah Allah datengin ada satu klien yang akan kita dampingin untuk di konsultan ini. Nah di situ di Segeling itu selain konsultan kita juga tadi sirka Bang Oleh. Oh, sirka tuh bahasa ininya apa? Kerjasama. Kerjasama. Bahasa Islamnya adalah sirka ya. Oke. Nah di sirka ini kita sekarang ada, saya lupa tepatnya ya, 18 kayaknya, 18. Iya 18 sirkah yang 18 kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang menurut Mr. Catur ini mungkin potensi ya. Ya, Gitu pasti ya. Jadi nggak cuman asal masuk nawarin nih, Mister nih. Kalau nggak bener dia juga ada tim auditnya juga yang caknya atau yang ininya semua hitungannya dia, bagus banget sih. Ya. Mr. Catur, ini kan dilihat tadi banyak banget nih membersamai 18 perusahaan lain, terus kemudian energi udah tahu tuh itu pasti banyak banget duitnya. Kalau boleh tahu omsetnya 1 tahun berapa tuh dari semua itu? Ya alhamdulillah satu mah ada lah. Satu apa tuh? Saya ada 1 triliun tahun ya omset ya. Luar biasa itu omset setahunnya, luar biasa tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya tapi kan kelihatan ya kantornya kayak gini aja kita kan. Gimana. Itu sederhana tapi duitnya banyak. Jadi konsepnya gini Bang Oleh. Yang banyak mungkin perlu di teman-teman kan banyak ya. Sendalnya juga jelek banget. Saya lihatin dari tadi salah fokus sama sendalnya jelek banget. Tapi duitnya banyak nih. Nah yang banyak salah tuh ya, bukan banyak salah sih, mungkin belum paham Bang Oleh. Kan Bang Oleh temennya banyak nih ya. Ya. Kumpulannya banyak. Nah mungkin nanti Bang Oleh bisa jadi inspirasi juga ke yang lain. Ya. Buat Islam terutama, buat orang Islam nih, kalau kita yang beragama Islam kita mengimani, konsep kekayaan itu harus flowing. Jangan ditumpuk, jangan bertahan. Maka kenapa ada namanya zakat mal. Zakat mal itu kan zakat apabila harta kita sudah lebih dari nasnya, terus tidak produktif selama 1 tahun dalam waktunya nisabnya, maka kita harus mengeluarkan zakat. Dipaksa sama Islam tuh. Ya, iya dipaksa. Wajib ya? Kenapa dipaksa? Nggak boleh harta umat Islam itu ngendon. Gitu. Oh, ngendon ditumpuk. Nggak boleh. Makanya kenapa tadi kok kita sirka, terus kita kembangin, kita salurin segala macam, karena konsep keuangan dalam Islam itu harus flowing. Oh, harus berputar. Dia harus berputar, nggak boleh mendek, nggak boleh disimpan saldo. Jadi Bang Oleh kalau saldonya banyak jangan disimpan Bang Oleh. Oh, gitu ya. Gitu, nanti ada godaan-godaan. Oh. Misalnya jadi konsumtif, kawin lagi, dan lain-lain. Iya. Astaga. Nggak kepikiran itu. Nggak kepikiran itu. Nah, Nanti ini isi saya nonton. ini konsepnya. Jadi teman-teman kalau ini di channelnya Bang Soleh ini, kita mindset kita, kekayaan atau harta yang kita terima itu harus mengalir dalam bentuk sosial, dalam bentuk investasi lagi, dalam bentuk produktif lagi gitu. Mantep banget, ini daging banget sih Gitu. ini. Dobrak kantor kali ini daging banget sih, luar biasa. Ini baru sedikit banget nih. Sebenarnya masih banyak banget yang mau di-sharing sama Mr. Catur ya. Ini di salah satu kantor. Jadi alhamdulillah kan ini satu kantor, kita ada kantor lagi di Blok M. Oh, gitu. Terus jadi ada beberapa kantor sebetulnya untuk beberapa bidang usaha itu. Nah, tapi semuanya konsepnya sederhana aja. Kita nggak lihat bangunan harus mewah atau segala macam. Yang penting ya nyaman, orang bisa kerja, terus hasilnya kita bisa puterin, bisa sejahtera, anak-anak, teman-teman semua tim bisa itu kayak gitu aja. Oh, ya kalau nggak salah yang di Blok M itu siapa tuh? Sama Ikra. Itu apa Bang? Bidang apa? Itu kita bidang perumahan sama bidang trading juga. Oh, trading ada juga ya? Ada, kita jual beli juga ada. Luar Tapi biasa. alat-alat IT, software, segala macam kayak gitu untuk ininya. Kelihatan tuh tampilannya sederhana, tapi bergeraknya banyak banget. Itu menginspirasi sih. Kalau menurut saya sih harusnya sih menginspirasi ya. Tapi nggak tahu buat kalian. Coba di komen nanti ya. Saya pengen tahu menginspirasi apa enggak ya Mr. Catur ya. Iya. Oke, Mr. Catur ada Instagram atau ada channel nggak sih tadi? Ada Instagramnya @Mr.Catur ya. Oke, ini tolong diedit ya. Mr. Catur, MISTRCATUR. Mr. Catur, terus kemudian Kalau WhatsApp channel sekarang ada di BTW nih, BTW. BTW Mr. Catur, Break Time with Mr. Catur. Oh, ini kapan tayangnya nih? Katanya mau bikin channel YouTube juga. Doain lah ya, Oh, kita gitu. belajar dari yang soleh dulu. Ini luar biasa. Ini pengkonseptor. Dia ternyata katanya udah lama bikin channelnya, tapi dia konsepnya bagus. Tadi sedikit lah cerita Bang, coba Bang. Bikin channel YouTube ini. Iya, jadi kita kan belajar pengalaman ya. Dulu kita ada opportunity, kita hajar.
Udah berdiri kita sikat gitu kan, semangat masih muda segala macam, udah berdiri sikat. Akhirnya lama-lama kita belajar, polanya untuk kita nyaman nih, biar nggak capek, nggak lelah itu mendingan kita memang harus punya goals yang jelas. Kita punya perencanaan yang jelas, kita mau seperti apa, bikin profesional. Guru saya selalu bilang, kalau kita kerja, kita harus profesional. Profesional itu lengkap, sempurna gitu kan. Nah, dari situ baru kita bikin satu persatu jalannya. Nah, kaitan dengan BTW Mr. Catur ini memang udah di konsep ya tahun inilah 2024 ya, kita lagi coba bikin flow-nya segala macam, cuman kita nggak ingin terburu-buru. Nggak ingin terburu-buru. Kenapa? Value kita ingin apa yang kita deliver ini bisa tercapai, bisa yang terima banyak, luas. Nah, salah satu kenapa jangan terburu-buru itu perintah Quran juga Bang Oleh. Nah, itu di Quran surat Al-Ma'arij tuh. Manusia itu sifatnya keluh kesah dan juga dia terburu-buru. Jadi kita ini jangan terburu-buru. Kita santai, kita lihat progresnya pelan-pelan. Kan Rasulullah aja butuh berapa? 13 tahun ya. 13 tahun ya. Untuk di Mekah dan di Madinahnya 10 tahun atau kebalik saya lupa nih. Nah, itu jadi kita konsepin dulu semuanya. Gitu. Mantap ini pengkonsep. Jadi buat tadi yang teman-teman yang masih muda, terutama ya generasi milenial, generasi Z lah ya sekarang ya, Gen Z, Alpha dan lain-lain, nikmatin aja prosesnya, kita sambil jalanin, terus besarkan niatnya untuk apa nih? Kalau niatnya kita gedein buat berbagi, ya insya Allah kasih nih, karena niatnya kita berbagi yang gede kan. Iya, Masya Allah, keren banget itu. Ini ternyata Ustadz juga dia, ya. Ternyata beliau ini memang pembelajar banget. Ini luar biasa sih, dia nih udah sering banget juga dipanggil ke sono ke sini. Saya lihat itu berdampingan dengan ustadz besar jadinya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah terbentuknya nih kayak gini kayaknya. Jadi circle itu menentukan. Circle menentukan. Iya. Oke Bang. Bang. Oke Mr. Catur. Kita tadi kan udah kasih tahu tuh keberhasilannya apa yang dicapai oleh Mr. Catur, banyak banget. Bang, dengan Mr. Catur dengan adanya keberhasilan seperti ini, yang saya pengen tanya adalah pernah susah nggak sih? Kesusahan itu paket dalam kehidupan. Sampai sekarang juga ibaratnya kalau mau dibilang susah bisa aja. Cuman kita kan setting pertama level kecukupan. Ini kalau kita bicara ini dulu ya, konsepnya ya. Saya minum ya. Silakan. Nah, ini buat santri nih. Kita support pesantren. Judulnya santri. Ini kita minum dulu ya. Hasil minum ruqyah ini. Mantap banget. Nah, itu susah. Nah, itu susah. Ibaratnya ya pasti paket itu satu. Nah, konsepnya kita bicara konsep dulu ya, biar nggak miss nih. Karena saya balik lagi kalau kita Islam kita konsepnya selalu ada di Al-Quran. Selalu pakai konsep dia. Kalau ngomong pasti pakai konsep deh. Biar tenang. Iya. Karena Al-Quran itu petunjuk gitu kan. Nah, di Al-Baqarah 155 itu udah jelas. Apabila kamu tidak jangankah kamu merasa beriman kalau kamu belum dicoba, diuji, diguncang dan lain-lain guys. Iya. Tapi dengan siapa yang bisa bertahan yaitu orang-orang yang sabar. Di 156-nya siapa orang sabar itu orang-orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jadi konsep pertama musibah atau apapun, nanti kesusahan dalam bisnis, nanti saya cerita susah dalam bisnis, itu datangnya pasti dari Allah. Ya kan? Dan pasti kita kembalikan saja ke Allah karena itu udah rumusnya nih. Gitu. Jadi konsepnya kalau teman-teman sekarang lagi episode susah, jangan capek-capek mencari solusi kemana-kemana, balik dulu ke Allah. Itu satu. Jadi kita harus konsepnya dulu. Dicatat ya, balik lagi ke Allah, ke Sang Pencipta. Sang Pencipta, balik dulu lagi gitu kan. Karena siapa yang memberikan solusi? Nah ini di Quran surat At-Talaq ayat 3. Bahwa Allah lah yang akan menyelesaikan urusanmu di akhir ayatnya tuh jelas. Jadi kita jangan dulu lari kesana sini Bang Oleh. Pada saat kita nerima kita sikap dulu nih. Sikap dulu. Nah sekarang pertanyaannya kan pernah nggak Mr. Catur ngalamin masa jatuh misalnya kan, atau masa susahnya segala macam. Ya dari awal kita usaha sama lah Bang Oleh, kita juga ditipu kawan. Terus akhirnya waktu itu saya baru umur 25 tahun, anak baru lahir tuh, saya harus nanggung 2,5 miliar waktu itu.
Dan itu kita sampai di pinggiran pasar tuh, Ya. cuma ngeliatin handphone, kita nggak berani pulang kan, ngeliat ya Allah siapa yang harus gua hubungin gitu kan. Dulu belum tahu nih konsep kembalikan ke Allah gitu kan. Kita nyari orang yang bisa bantu kita, siapa segala macam. Berharap kepada manusia. Berharap gitu. Nah itu ya meskipun akhirnya konsep yang kedua setelah tadi kembalikan ke Allah yang saya jalanin waktu itu. Tapi yang pertama waktu itu belum ngerti nih. Oke. Tapi yang kedua kita jalanin apa? Oke. Bergerak. Nah, kayak Bang Soleh ini kan bergerak terus. Gerak ya. Istilahnya ikhtiar terus. Ikhtiar terus. Karena juga ternyata ada Bang Oleh di Quran. Ini faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Kerja terus. Kerja terus ya. Udah selesai urusan yang lain, urusan Kerjain yang lagi. Di At-Taubah 9:105, bekerjalah bahwa Allah dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Oke. Nah itu jadi kita udah perintah kerja. Jadi teman-teman yang mau kaya, mau sukses, kerja, jangan ngelamun. Jangan seros. Iya ya. Perintah. Aduh, kacau. Jadi pertama kita balikin ke Allah, yang kedua kerja. Oke. Nah ikhtiar. Ya. Jam-jamnya dari mana nggak tahu. Gitu. Saya kerja tuh Bang Oleh. Kerja terus. Pokoknya kita sampai jam 2 pagi tuh. Jadi pagi sampai pagi ketemu waktu itu ya meskipun kebablasan ya, maksudnya kerjanya terlalu edan lah waktu itu. Nah kita kerja, jadi apa kerjanya? Jadi broker, jual beli, pokoknya terus Itu kita. pas utang 2,5 miliar. Iya kan kita bingung mau gimana ya gitu kan? Jadi ilmu kepepetnya keluar. Iya, yang penting kita kerjaan terus. Kepepet kita. Istri kagak tahu, kita ngalamin lagi pulang sih kita senyum-senyum aja. Senyum aja ya. Nah, ternyata pas di kejadiannya kan kita lagi pusing. Iya. Kita bikin lah sampai kita bikin cireng waktu itu kan sama teman-teman saya bertiga. Oh, cireng yang itu ya sempet selentingan tuh, cireng salju. Nah, cireng salju. Oke, iya. Kita alhamdulillah di situ juga Allah izinkan untuk besar. Nah, di situ kita bisa terus. Nah, tiap tahun makanya kita bikin usaha-usaha meskipun banyak yang gagal juga. Cireng salju yang dulu viral itu ternyata punya beliau nih. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, banyak banget di belakang layar semua berarti ya. Iya. Oke, Mister Catur bayangkan di belakang layar semua ini. Ya, walaupun begitu tetap aja sandalnya jelek. Iya, Tapi duitnya banyak ya. Sekali lagi saya tekankan duitnya banyak dia. Buat yang lain dia mau kerjasama boleh nih. Jangan bilang nanti pada minjem. Pinjaman, jangan pinjaman. Oke lanjut. Nah, sampai sekarang itu masih ternyata. Iya. Tahun kemarin ya sampai 2022 lah ya. Itu pun saya kena rugi 3,7 miliar. 3,7 miliar lagi. Habis 2,5, 3,7 miliar. Sebenarnya ada lagi yang kecil-kecil. Pokoknya total tuh ya mungkin saya nggak tahu ya biaya sekolah saya berapa miliar ya. Cuman itu kita rugi hilang. Nah itu apa introspeksinya? Waktu itu kita trading. Saya sama temen, saya sama Wale gitu ya. Trading tuh maksudnya Jual jualan beli kan? ya, jual beli kita ada barang. Bukan kita trading jual. saham ya, Bukan. trading jual beli. Kita jual, Oke. kita beli barang, kita jual segala macam. Nah ternyata kan kita ngerasa udah kenal nih ya. Sekali lagi ternyata kalau bisnis itu kita jangan pakai perasaan, Ya. kita harus pakai logika. Oke. Nah kita kenal segala macam. Nah teman saya ini mungkin entahlah semoga Allah kasih hidayah, kasih jalan kembali gitu ya. Pembayaran dari vendor kita misalnya jual ya, harusnya rekening A gitu, nama Adrian Laptop misalnya ya. Ternyata dia bikin rekening lagi. Yang kita kagak tahu. Cek itu ya orang ya. Kalau Jadi bisa si vendor, bahasa kasarnya. nah, vendor balikin dibayar ke sini. Oke. Kita nggak tahu. Oke. Ternyata sama vendor beli. Nah sekarang dia nggak ada. Sampai sekarang nih, nggak tahu rumahnya di mana, nggak tahu ditinggalnya di mana gitu. Meskipun kita bisa cek ya. Waktu itu sama bantu teman yang dari kepolisian kan kita alhamdulillah ada teman-teman juga. Kalau mau ngecek bisa nih rumahnya di sini segala macam. Cuman kita udah cek rumahnya biasa. Maksudnya tuh nggak jadi mewah juga, nggak tahu juga uangnya kemana. Akhirnya saya berpikir kita memilih nih hijrah, kita memilih satu mana yang positif yang bisa kita increase atau kita mau ngejar 3,7 ini energi kita capek, ini segala capek tapi kita kehilangan opportunity yang lain. Nah saya milih kita create opportunity lain, kita jalanin meskipun ya ini kita tetap coba usahakan tapi belum berhasil lah ibaratnya ya. Jadi antara rugi, ketipu, nyampur. Nah itu jadi pelajaran dalam bab ilmu sirkah. Maka di situ kerjasama. Maka di situ saya mulai belajar jangan-jangan kerjasama yang dilakukan ini tidak berdasarkan
sesuatu yang diridhoi atau sesuatu syariah gitu. Jangan-jangan dia landasannya. Maka sama Allah ditegur nggak ada keberkahan. Oke. Mungkin bisa untung tapi nggak ada keberkahan. Bisa jadi. Bisa jadi untung tapi nggak ada keberkahannya. Makanya kalau kita yakini kan apapun semua kejadian itu kan baik. Ya. Pasti baik untuk kita. Ya. Nah mungkin dengan ini Allah mau ngasih tahu, Tur, lu belajar dulu sirkah muamalah yang benar. Biar pada saat sirkah udah jelas niatnya dan apa katakannya dari awal. Jadi kerjasama itu ada pelajarannya juga ternyata ya. Saya lihat tuh kemarin tuh bener ya ada pelajarannya. Iya. Itu harus dipelajarin berarti ya. Betul. Jadi ada ilmu sirkah namanya kerjasama, Betul. akad yang bener yang Betul. bagaimana gitu. Tuh keren banget sih emang. Harus begitu sih, jangan asal tanda tangan. Iya. Oke. Gitu. Bagi-bagi berapa? Bagi-bagi berapa? Prosesnya ya, apa-apa ya, tapi nggak jelas. Omongan Pokoknya. doang, ya kan? Duitnya nggak ada, nggak tahu Gitu. kemana gitu. Ini bubar kan ngomong-ngomong juga pernah kan ngalamin bubar sirkah kan? Ya itu kan belajar dari pengalaman. Belajar kan? Iya, semua Iya, pasti kita belajar lah di situnya. Ya. Keren banget sih Mr. Catur nih, luar biasa, top banget ya. Ini menginspirasi banget sih, serius menginspirasi banget. Itu dari nolnya apa tadi? Dari nolnya, sorry. Miskinnya tuh pernah nggak makan nggak tadi? Dia Kalau- lemak nih. Kalau sampai nggak makan enggak, cuman alhamdulillah orang tua itu kan dari dulu yang saya ingat itu orang tua selalu mengajak itu ke masjid. Di tempat manapun kita itu yang dicari tempat pertama adalah masjid. Jadi bisa makan. Jadi makanya di masjid. Bener. Saya udah tahu itu bener banget. Itu bener Kita banget. pernah Oke. ngutang di masjid ada tukang dagang nasi kuning, Bang Oleh. Gitu ya? Harganya 5.000. Oke. Kita kagak punya duit. Kita ngutang. Ngutang di masjid tapi bilang ngutang dong. Kan kita duduk di pinggiran gitu kan. Orang lain makan. Mas, makan. Ya, kita gitu aja. Kita nggak punya duit. Terus sama ibunya, aduh masya Allah baik banget sih ibu. Mana Mas, makan dulu aja. Gampang nanti bayarnya gitu kan. Ini kayaknya belum ada yang tahu ya. Oke. Dulu nasi kuning tuh, gue inget banget. Akhirnya kita makan itu nyelamatin hidup satu hari. Satu hari itu makan ya, itu ibu-ibu mana itu ya? Tapi akhirnya kita cari, kita udah bayar. Oh. Kita udah ngasih. Jadi ada yang nyelamatin saya itu ya nasi kuning, Nasi kuning. kupat tahu. Lupa tahu. Sama tuh orangnya udah meninggal, tapi waktu itu saya udah datang. Bang, waktu itu saya agak bohong. Jadi waktu itu bukan bohong sih, maksudnya bilang nanti ya Bang bayarnya. Oh iya, pokoknya dia tuh baik banget. Oh, jadi nanti ya. Nanti. Jadi ya istilahnya kasih harapan lah ya. Nanti ya Bang kita makan. Udah, tapi akhirnya kan jadi utang, kita bayar. Bang waktu itu saya ada utang. Wah yang mana ya? Dia aja kagak ingat. Dia nggak ingat ya. Udah nggak apa-apa Mas, udah saya ikhlasin. Masya Allah tukang dagang ini kan. Enggak, saya ingat, saya bilang saya berapa kali makan di sini nggak bayar. Akhirnya saya bayar. Oh, bayar. Itu orang baik sih, sekarang udah meninggal, semoga Bayar Allah dilebihin kan pasti. Lebihin, alhamdulillah. Biasa. Jadi pernah masa kayak gitu. Ini ternyata jangan dilihat senengnya doang. Kadang orang lihat pucuknya doang ya. Bisa Iya. tuh ya. Ini pernah nggak makan dan itu ditolongin oleh ibu-ibu yang jual nasi kuning itu luar biasa itu. Jadi semua itu yang enak itu adalah kalau yang saya lihat misalnya tuh ya, itu adalah proses, benar nggak sih? Bisa. Iya, Proses itu enak banget. Gitu. proses bener kita nikmatin lah. Nah jadi sekarang gara-gara itu saya kan ingat ya orang-orang baik yang pedagang itu, alhamdulillah dengan ada kelebihan dari Allah sekarang. Kita suka ada program borong dagangan tuh. Borong Pokoknya dagangan. kita borong, kita untuk bagi jamaah masjid, kita borong makanan gitu segala macam. Karena itu ngebantu. Makanya saya suka banget sama teman-teman sekarang gerak di masjid makan-makan atau ngasih makan. Oh. Itu saya dulu kebantu. Karena itu saya juga ada di satu grup itu tuh sama beliau nih. Ini orang kayaknya duitnya nggak habis-habis gitu ya. Ini orang istilahnya bisa dibilang amalnya tuh sodakonya banyak banget itu ya. Jadi gara-gara itu ternyata. Iya kita pernah dibantu Bang Oleh. Iya. Aduh. Jadi itu ya bisa dibilang kalau kita mau kaya ya, kalau kita mau berhasil banyak duit gitu, banyak-banyaklah berbagi jadinya. Nah, Itu yang bisa diambil intisari dari hari ini yang bisa catur ya. iya. Mantep banget Harus sih, itu. menginspirasi banget. Dan tadi jangan berharap Ya. udah jalan dan itu nggak ada yang ujian lagi, nggak mungkin. Semua pebisnis besar saya yakin yang taipan super kaya di Indonesia atau di dunia pasti puluhan tuh gagal lah. Pasti ada ya. Pasti tiap tahun mungkin dia create 5 nggak berhasil semuanya. Teman saya tuh kerja di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Ya. Dia gede banget dari Swiss perusahaannya.
itu bisa bikin 50 produk setahun. Semuanya gagal launching. Bisa jadi. Itu perusahaan gede loh. Perusahaan gede ya, multinasional. Jadi jangan ya. sampai kita pengen satu produk bikin kue atau bikin makanan langsung pengen berhasil. Oke. Multinasional yang resourcesnya gila-gilaan aja. Gila-gilaan, modal Bisa jadi gila. nol. Iya. Gagal di launching. Itu tuh. Jadi buat kalian jangan banget pengen banget cepet-cepet banget kaya lah, janganlah pokoknya. Oke, ini pertanyaan terakhir Mr. Catur. Mimpi besar apa sih yang Mr. Catur pengen capai nih untuk di umurnya sekarang berapa? Sekarang 39. 39 tahun, ini masa kejayaan sih buat laki-laki. Jadi iya. Jadi mimpi besar apa yang Mr. Catur nih belum dapatkan? Apa yang mau dikejar nih dalam umur 39 tahun ini? Ini menarik nih. Oke. Sini ya, ini lihat nih ya. Oke, ada di sini. Ini dream Ada book di sini. ya. Ini saya bikin mungkin saya juga nggak ngerti. Mungkin udah 10 tahun yang lebih atau 20 tahun kali ya. Oke. Ini ternyata Coba, masih kelipet. sini, deketin, coba. Masih kelipet rapi ya. Masih kelipet rapi dan waktu saya bongkar-bongkar kebuka. Dan satu-satu Allah bantu. Maka Ini kalau ya. Besarnya. Oke. Terus Jadi apa yang sekarang alhamdulillah saya ada yayasan nama Swacegeling dan membantu beberapa yayasan. Alhamdulillah dengan wasilahnya kita juga udah bangun masjid dan pondok beberapa, alhamdulillah Allah bantu semua. Alhamdulillah juga semua keluarga udah umroh tapi belum haji. Ini macam satu cita-citanya saya ingin menghajikan semua keluarga. haji Kalau semua bisa. keluarga luar biasa. Terus sawah waktu itu kita berdoa dan alhamdulillah per tahun ini kita punya sawah produktif yang kita bisa Juga ada. alhamdulillah kita bisa jalankan. Terus nah kalau ini hanya sumber wasilah rezeki ya. Mau kos-kosan, pabrik dan lain-lain itu wasilah. Alhamdulillah pun ini udah Itu ada. ada jet ini. Ini ada jet. Ini pengen Pribadi punya nih. ya. Masya Allah, keren banget ya. Tapi tujuannya ya. Tujuannya apa? Pasangan sama jet ini. Oke. Sekarang kita Sport bikin car, yang oke. namanya duldul.com. Duldul.com. Duldul itu nama binatang keledai Nabi Muhammad yang paling panjang usianya. Oke. Ya. Jadi duldul ini kita bikin untuk jadi wasilah kendaraan-kendaraan yang kita punya atau teman-teman punya yang tidak manfaat atau daripada diam di rumah, kita support Ustadz, penggerak dakwah. Nah alhamdulillah sekarang kendaraan-kendaraan itu Ustadz udah tahu kalau mau ke Jakarta bisa hubungin Mr. Catur atau tim. Jadi kita fasilitasi tuh mobilnya, iya kita fasilitasi kendaraan, drivernya, dan jadi semuanya dibawa manfaat. Nah, harapannya nanti jet nih, Banyak jet. kalau kita dikasih jet sama Allah, jetnya kita bawa buat bawa Ustadz nih, mau atau bawa jemaah yang mau umroh atau mau ke segala macam, ini lagi kita doa, nggak tahu ya Allah kapan kabulkan gitu ya. Ini saya, wah alhamdulillah nih saya bilang nih Allah baik banget, satu-satu dikabulkan oleh Allah Itu gitu. tulisan zaman dulu apa? Zaman dulu. Tahun berapa puluh tahun yang lalu? Apa berapa Mungkin tahun lalu? 10 kali ya. 10 tahun lalu. 2014 kali. Wah, tulisannya dia ini 2014 dan sekarang semua udah tercapai. Alhamdulillah. Bayangin, nggak langsung di tahun yang butuh 10 tahun lebih. Betul. Proses balik lagi. Oke, kita balik lagi duduk ke sini. Oke. Jadi inget gitu. Keren banget sih itu, luar biasa ya. Itu waduh, jadi terharu juga ya. Masalahnya kenapa terharunya? Saya juga pernah nulis-nulis tuh impiannya, cuman yang bikin terharu adalah apa? Kertas saya lupa, nggak tahu kemana. Bukan masalah yang belum tercapai. Kertas saya lupa, sayang. Saya buka. Ini tahun dulu saya pernah nulis ini. Makanya Itu masih ada gitu. Semua tercapai ya, sports car apa segala macam. Mungkin Alhamdulillah. kalau beneran sports car dibeli pun juga yang harga 20 miliar, 30 miliar bisa juga beli ya. Alhamdulillah bisa aja Bisa kalau aja kita ya. milih ke sana ya. Cuman nggak mau ya. Enggak. Oh gitu. Ya kita udah pernah nyobain juga lah. Ibaratnya kalau nyoba-nyoba aja udah. Sports car yang gitu. pernah dicoba apa? Lamborghini, Ferrari. Enggak sih, kalau itu Porsche aja. Porsche aja. Sebenarnya pun kalau mau beli juga pun bisa ya sebenarnya. Iya, ya. tapi untuk ya bukan arahnya nggak ke sana lah. Sekarang Arahnya kita lihat, lagi memang nggak pengen ke sana gitu kita ya. lihat manfaatnya. Manfaat. Makanya sekarang mobil pun kita beli atau kita ini yang bisa manfaat tadi duldul.com tadi. Duldul.com ya. Jadi ada beberapa kendaraan, mau start dari Jepang, dari mana, terus dari luar pulau datang ke sini, nggak usah bingung gitu. Untuk ininya kita akomodasiin. Oke. Nah gitu, ini izin masalah yang ngajak semua buat teman-teman, sahabat-sahabat semua yang punya kendaraannya lebih, Ya. daripada itu jadi objek hisab, Ya. nantinya akan dihisab di akhirat kelak, Oke. daripada nongkrong nggak ada Ya. guna, Ya. bisa didaftarkan nanti di duldul.com, nanti kita bisa utilisasi ada manfaat
jadi kendaraannya para penggerak dakwah, kendaraannya para ustadz. Mantap. Nah, ini yang nilainya jadi ibadah. Gitu. Mantap. Ini Bismillah. beneran ini, aduh, dobrak kantor yang sangat daging wagyu kali ya kalau kata orang Gen Z sekarang bilang tuh selalu gitu ya, daging gitu ya. iya kan, daging saya bilang, tapi ini benar daging wagyu. Jadi ternyata yang saya anggap dari dobrak kantor hari ini adalah ternyata hidup nggak cuma di dunia doang ya, ya. Ini luar biasa nih, udah membuat kerajaan, kalau saya tangkap dari tadi ya, kerajaan untuk di akhir kelak nanti mungkin bisa dibilang tuh seperti itu ya Mr. Catur ya. Mungkin cukup sekian aja kali ya Mr. Catur ya, obrolan dobrak kantor kita kali ini. Mungkin nanti next time mungkin saya mampir lagi, ada dobrak kantor lagi, mungkin mau yang di Blok M atau di apa. Karena masih banyak banget cerita yang menarik dari Mr. Catur yang pengen saya gali, ya mungkin bisa menginspirasi lebih untuk teman-teman semua kayak gitu ya Mr. Catur ya. Saya doakan mimpinya semua tercapai dan terkabul, bermanfaat untuk semua manusia, orang-orang tuh. Waduh, ini saya makin menggebu-gebu banget ini, luar biasa dengan adanya seperti ini. Saya aja melihatnya sangat terinspirasi gitu. Oke, cukup sekian Mr. Catur. Terima kasih atas semuanya. Makasih banyak. Makasih banyak. Sukses. Siap. Thank you. Oke. Gimana ada gitu nggak? Atau gimana terakhirnya? Bikin dong. Oh gitu. Sip. Sip.